Welcome to MCU Class 11 Grade Part 6. Hari ini kita akan bahas tentang PET simulation untuk tekanan dan aliran fluida dalam prinsip Bernoulli. Di sini silakan anak-anak mencoba di browser masing-masing, ketik pet.colorado.edu/sim, dan di sini kita akan masuk. Linknya akan saya bagikan di menu link YouTube hari ini. Dan tampilannya nanti untuk pertama akan muncul tekanan, aliran, dan menara air. Yang kita pilih adalah tekanan dan aliran fluida bagian kedua, yaitu aliran. Karena kita di sini membahas tentang prinsip Bernoulli berhubungan dengan perbedaan aliran dan juga sudah didukung dengan prinsip kontinuitas. Pertama-tama kita atur dulu untuk pipanya. Nah, caranya untuk mengatur pipanya, pipa 1 adalah ini, sedangkan ini adalah pipa 2. Karena untuk prinsip Bernoulli sendiri biasanya ada perbedaan selisih ketinggian, pipanya kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, ya. Sedangkan pipa yang satu kita tarik ke atas. Oke. Seperti ini modelnya. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan alatnya. Ada yang namanya kecepatan. Di sini flow meter untuk mengukur kecepatan. Bisa kita letakkan di sini. Nah, ini untuk mengukur kecepatan dari laju aliran, namanya flow meter. Sedangkan untuk mengukur tekanan, namanya adalah penturimeter. Boleh kita letakkan di sini juga ya, penturimeter. Oke. Untuk kecepatan sudah pasti dalam meter per second, sedangkan tekanan dalam kilopascal. Berarti itu kalau dia 117.750 kilopascal, artinya 117.750.000 pascal. Ya. Di sini ada kelajuran air liter per second. Ini sebenarnya mewakili debit air. Ya. Nah, di sini untuk P1, F1 sudah kita ketahui ya, F1, V1-nya. Kemudian untuk V2 sama F2 kita letakkan lagi flow meter di sini ya, flow meter. Kecepatannya masih sama ya, karena luas penampangnya masih sama. Tekanannya jelas beda. Kenapa? Karena posisi ketinggiannya sudah berbeda ya. Oke. Nah, kelihatan kontras ya di sini ya, perbedaan tekanan. Nah, ini adalah V2, ini P2. Nah, kemudian kita mau tahu selisih ketinggian ya, selisih ketinggiannya dengan bantuan penggaris. Nah, oke, penggarisnya mewakili persatuan meter. Nah, kita lihat ini antara ujung bawah ya, ujung bawah pipa 1 dengan ujung bawah pipa 2 gitu, kita tarik sini. Kita bisa lihat selisih ketinggiannya anak-anak ya. Nah, oke, kalau kita tarik sini berarti sisi ketinggiannya di sini, tepat di sini ya. Sisi ketinggiannya berarti sisi antara pipa 1 dengan pipa 2 adalah 1,8 meter ya. Dengan bantuan penggaris kita bisa tahu sisi ketinggiannya. Nah, terus Bapak perkenalkan lagi dengan istilah flux meter di sini. Klik flux meter. Nah, muncul ya. Flux meter ini berfungsi untuk mengetahui luas penampang dari masing-masing pipa ya. Pipa 1 kita geser di sini. Luas penampangnya 3,1 meter persegi dengan debit air kelajuan alirannya adalah 5.000 liter per second, karena ini bentuknya seperti ini ya. Nah, 5.000 sama. Sedang pipa 2 seperti ini. Nah, pipa 2-nya apakah sama ukurannya? Kita geser aja ininya untuk luas penampangnya. Nah, segini. Sama ya, 3,1 meter persegi. Nah, bagaimana cara mengubah luas penampang pipa agar luas penampang pipa A1 lebih besar daripada A2? Caranya kita setting seperti ini. Misalnya, kita mau luas penampang A1-nya adalah 2,5 gitu ya. 2,5 berarti ini ada kuncian di sini. Untuk yang ini Bapak kembalikan dulu aja biar bisa enak ngelihatnya ya. Oke, nah seperti ini. Nah,
ini supaya jadi 3,1 berubah jadi 2,5, kita geser ke bawah. Oke, kelebihannya kita pasang sedikit lagi. Ya. Oke, nah berarti A1-nya 2,5. Nah, terus kita mau ganti juga ternyata untuk A2-nya kita mau ganti juga gitu. Ukurannya jauh lebih kecil. Misalnya 1 ya. Berarti ini kita geser ke atas ya, 2,3-nya menjadi 1. Oke. 1,5 ya. Oke, oh terlalu kecil ya. Oke, nah gini. Menjadi 1,5. Oke, nah. Oke. Ini kita balikan saja supaya nanti enak ya. Nah, nanti ini untuk mengukur V1, P1, V2, V2 gitu ya. Oke. Oke, supaya ini alirannya bisa stabil, kita naikkan. Oke, seperti ini. Oke, nah sudah kelihatan ya, seperti Bernoulli ya. Oke, ini kita naikkan lagi. Nah, oh sorry, ternyata 0,8 ya anak-anak ya. Kita maunya 1, berarti ini kita geser dikit, naikkan ke atas dan ke bawah dikit. Nah, supaya dia tepat menjadi nilainya 1. Oh, masih 0,8. Jadi kita sesuaikan alirannya ya anak-anak ya, supaya nanti betul-betul dapat nilainya 1 sesuai harapan. Oke, pas ya 1. Nah, oke, di sini berarti A2-nya 1 meter persegi, A2-nya, sedangkan A1-nya adalah 2,5 meter persegi. Jadi fungsi dari flux meter adalah mengukur luas penampang dari aliran fluida. Nah, oke. Jadi untuk prinsip Bernoulli yang diubah-ubah nanti pasti ketinggian fluidanya ya, dan juga luas penampangnya diperbesar atau diperkecil ya, supaya nanti bisa kelihatan apakah dengan adanya selisih ketinggian itu mengakibatkan tekanannya seperti apa, meningkat atau mengecil gitu ya, atau kecepatannya meningkat atau kecepatannya mengecil. Atau jika luas penampangnya diperbesar atau diperkecil, nanti dampaknya terhadap kecepatan sama tekanan apa gitu kan. Jadi ini kita bisa mengetahui sifat karakteristik fluida, yaitu fluida dinamis dalam prinsip Bernoulli. Dan jangan lupa untuk mencari tekanan kita menggunakan venturimeter ya. Bisa letakkan di sini ya tekanannya. Nah, ya venturimeter konsisten aja anak ya, bisa mau taruh di bawah ya, kalau taruh di bawah saja. Berarti ini juga otomatis untuk P2 juga taruh di bawah ya, seperti itu biar sama. Untuk meletakkan tekanan juga usahakan juga sama ya posisinya. Kecepatan lebih baik taruh di tengah, karena kan laju aliran paling maksimal tuh biasa di tengah. Saya ini 1,9 atau 2, oke 2 ya. Sedangkan ini untuk V2 nya lebih besar pasti ya, oke 4,9. Oke, jadi untuk P2 dan V2 dan juga P2 dan V1 nanti ya, silahkan diukur sendiri ya dengan flowmeter dan venturimeter. Nah sekarang yang dimasalahkan setelah kita ubah ternyata selisih ketinggiannya berubah nih. Nah dari sini ya selisih ketinggiannya berubah, kita turunin dikit. Nah berarti kan ada sedikit perubahan dari mulut pipa satu dan mulut pipa yang lain. Oke, yang awalnya tadi cuma berapa meter gitu ya, sekarang menjadi 1,8 ya, tadi awalnya menjadi 3 meter sekarang. Berarti sisi ketinggiannya 3 meter. Silakan nanti untuk tabel-tabelnya, untuk sisi ketinggian, terus luas penampang, tekanan dan kecepatan tuh dimasukkan di tabel praktikum ya anak-anak. Jadi kita akan bahas kira-kira ini berdampak seperti apa soal kecepatan dan tekanan yang diakibatkan oleh perubahan ketinggian dan luas penampang. Oke, begitu untuk MCQ kelas hari ini. Semoga dengan tutorial PET simulation tekanan dan aliran fluida kita bisa memahami prinsip Bernoulli dan mengenali adanya flowmeter alat ukurnya untuk kecepatan, venturimeter untuk tekanan, fluxmeter untuk mengukur diameter atau luas penampang dari aliran,
Dan juga kita di sini bisa menggunakan penggaris untuk mengukur selisih ketinggian. Ya, anak-anak, nah ini bisa hilang sendiri ya untuk penggarisnya. Voltmeternya bisa muncul juga seperti ini. Nah, dan di sini ada tambahan yaitu densitas fluida. Fungsinya adalah untuk mengubah massa jenis dari fluida. Bisa kita kecilkan seukuran bensin ya, atau kita kentalkan seukuran madu, itu boleh seperti ini. Jadi fungsi densitas fluida adalah mengetahui massa jenis fluida itu sendiri. Dan untuk debit air juga bisa kita setting ya seperti ini, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Dan untuk titik-titik ini fungsinya adalah untuk mengetahui gerakan partikelnya. Nah, gitu. Jadi gerakan partikel fungsinya adalah kita mengetahui pergerakan yang terjadi pada partikel pada aliran fluida. Nah, di sini masih normal ya, masih sebidang gitu ya. Kita lihat kalau dia masuk ke luas penampang yang lebih kecil, apa yang terjadi dengan titik-titiknya? Apakah nanti terhambur? Apakah nanti titiknya tetap seperti itu, atau makin rapat, atau makin lebar? Mari kita lihat. Ya. Oke. Nah, ada sedikit perubahan ya antar titik-titik partikelnya ya. Nah, kita bisa juga meninjau fenomena aliran fluida di situ. Ya. Kita ini gerakannya normal. Kalau mau diperlambat pakai gerakan lambat, slow motion. Nah, lebih lambat gerakan fluidanya ya. Jadi silakan anak-anak mencoba menggunakan PET simulation ini. Sangat menarik, mendukung pemahaman terhadap prinsip Bernoulli dan juga banyak kombinasinya juga. Silakan juga anak-anak kalau tertarik bisa menggunakan dengan model tekanan ini untuk mengetahui prinsip hidrostatis gitu ya, dan juga ada menara air nanti untuk membantu kita memahami prinsip Torricelli itu sendiri ya. Oke, cukup lengkap hari ini pembahasannya anak-anak. Silahkan anak-anak mencoba sendiri PET simulation tekanan dan aliran fluida. Sampai jumpa di MCU kelas berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.